Assalamualaikum sahabat muslim. Kali ini kami kembali membawakan informasi mengenai puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Dalam bahasa Arab, puasa disebut dengan shaum, yang secara bahasa mempunyai arti mencegah atau menahan diri. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, diawali niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat yang pertama adalah syarat wajib puasa yang terdiri dari 1. Berakal sehat, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, sudah balik atau dewasa. Tanda balik untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki balik ditandai dengan keluarnya air mani dari kemaluan, baik dalam keadaan tidur atau saat terjaga. Kemudian untuk perempuan adalah ketika ia sudah haid atau menstruasi. Yang keempat, mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, bagi orang yang sakit keras dan tidak mampu berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi wajib mengganti pada hari lain. Adapun bagi orang-orang lansia yang tidak kuat berpuasa dan mengganti, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Selain syarat wajib, kita perlu memahami syarat sah. Syarat sah puasa adalah syarat yang menyebabkan ibadah puasa menjadi sah secara syara' atau aturan yang berlaku. Lalu, apa saja yang termasuk syarat sah puasa? Yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, mumayyiz, artinya mempunyai kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid, khususnya bagi wanita. Dan yang keempat, mengetahui waktu-waktu berpuasa. Jika sudah memahami syarat wajib dan syarat sah puasa, maka kita perlu mengetahui rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum sudah pasti membatalkan puasa teman-teman, terkecuali tidak sengaja atau karena faktor lupa ya. Yang kedua, berhubungan suami istri atau jima pada siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Adapun muntah yang tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang keempat, hilang akal, meliputi gila, ayan, atau sakit jiwa. Kemudian yang kelima, keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita. Dan yang keenam, keluarnya mani dengan disengaja akibat dari memandang lawan jenis dengan nafsu birahi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, teman-teman, puasa dibagi menjadi dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dikerjakan bagi umat Islam dan akan mendapatkan pahala ketika kita mengerjakannya dan tentu mendapat dosa ketika kita meninggalkannya. Dalam agama Islam, puasa wajib terdiri dari 4 macam, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kafarat. Nah, kali ini kami akan mengupas satu persatu mengenai topik puasa wajib. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilaksanakan 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Ramadan. Puasa inilah yang merupakan cerminan dari rukun Islam yang keempat. Perintah untuk menjalankan puasa Ramadan ini dimulai pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah. Hukum dari menjalankan puasa Ramadan ini adalah fardhu ain. Artinya, setiap orang punya kewajiban dalam mengerjakannya dan tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh aturan tertentu atau syariat. Ketika seseorang sedang berhalangan untuk mengerjakannya, maka sudah wajib untuk menggantinya di lain hari, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa qadha.
Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan seseorang untuk mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan karena suatu halangan atau uzur dan telah terlewati waktunya. Batas dari mengqadha puasa wajib ini adalah sampai datangnya bulan puasa tahun berikutnya kecuali pada hari yang dilarang. Adapun jika tidak melakukannya, maka ia memiliki kewajiban untuk mengqadha dan membayar fidyah. Tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin, dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajibannya, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selain puasa Ramadan, ada beberapa jenis puasa sunnah yang juga utama untuk dilakukan dalam Islam. Puasa sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa, sehingga dapat dikatakan bahwa puasa sunnah adalah ibadah pelengkap. Nah, berkaitan dengan puasa sunnah, apa saja sih puasa-puasa sunnah yang dianjurkan dalam Islam? Langsung saja, mari kita belajar bersama-sama macam-macam puasa sunnah dalam Islam. Puasa Asyura. Puasa Asyura dilakukan pada 10 Muharram setiap tahun. Keutamaan puasa ini tergambar dari hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda, puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam atau tahajud, hadis riwayat Muslim. Puasa Asyura dapat dikerjakan berurutan dengan puasa 9 Muharram sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Rasulullah sudah bersabda pada saat puasa Arafah tahun sebelumnya, apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pula pada hari ke-9, hadis riwayat Muslim. Keutamaan bulan Asyura adalah dihapusnya dosa-dosa kecil selama 1 tahun sebelumnya. Puasa 6 hari pada Syawal. Ganjaran bagi orang yang berpuasa sunnah pada Syawal adalah seperti orang yang berpuasa setahun penuh tanpa batal. Dari Abu Ayyub Al-Ansyari, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Muslim menyatakan, puasa 6 hari pada bulan Syawal sebaiknya dilaksanakan berurutan. Jika tidak bisa, maka boleh saja mengerjakan puasa tersebut secara tidak berurutan. Misalnya berselang beberapa hari. Seseorang akan tetap mendapatkan keutamaannya. Puasa Senin Kamis. Puasa sunnah rutin lainnya dapat dilakukan 2 hari dalam seminggu, yaitu pada Senin dan Kamis. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, berbagai amalan dihadapkan kepada Allah pada Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan kepadanya dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Hikmah puasa. Hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan jika menjalankan ibadah puasa sih teman-teman? Tentu saja hikmah setiap ibadah tergantung dari penerapan ibadah masing-masing. Namun hal ini adalah hal yang dapat dirasakan ketika menjalankannya. Ada banyak hikmah dari puasa, salah satunya yaitu melatih diri melawan hawa nafsu, mengajarkan kita untuk hidup sederhana, menjaga kesehatan, melatih diri membiasakan istiqomah dalam beribadah, dan yang terakhir mendapat kenikmatan menjadi bagian dari umat Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah menyaksikan video dakwah tentang puasa dengan konsep yang cukup menarik. Semoga memberikan manfaat bagi khususnya umat Islam di negara ini. Dan saya harap adik-adik semua bisa memperbanyak konten-konten semacam ini dengan materi-materi yang lain. Nah, konsep dakwah seperti ini yang saya pikir pada saat seperti ini sangat dibutuhkan, yaitu di era digital ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu semua adalah pembahasan kita mengenai puasa.
Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk selalu senantiasa dalam menjalankan perintahnya dan untuk selalu taat kepadanya. Allahumma amin. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu.